pesan kepala kantor. Belum mulai aja kali ya. Membiasakan ini 1 menit. Selamat datang Pak Bustami. Kemudian kita mulai silakan hadir disampaikan melalui grup WA info Kabupaten Singkawang. Silakan mengisi absensi maupun untuk mendownload materi, virtual background dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Para mitra kerja kami, Satker Lingkup KPPN Singkawang. Jumpa lagi kita dalam acara Pintar PA 093, pembinaan interaktif terkait aplikasi dan regulasi pelaksanaan anggaran. Sebelumnya saya ingin cek sound terlebih dahulu, Bapak Ibu, apakah suara saya dapat terdengar? Tidak terlalu jelas. Tidak terlalu jelas ya, mohon tim untuk memperbaiki. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Apakah suara kami bisa didengar dengan jelas? Halo Bapak Ibu, apakah suara kami bisa didengar? Suara dari bisa di tes. Kemudian Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, tema Pintar PA 093 kita pada pagi ini adalah penggunaan kartu kredit pemerintah antara harapan dan kenyataan. Ini yang akan kita kupas bersama dengan beberapa narasumber. Nanti akan kami jelaskan pada saat akan disampaikan dialog kita. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan tagline DJPB.
mengawal APBN Indonesia Maju. Kemudian jargon DJPB handal, harmonis, amanah, digital, akuntabel, dan loyal. Melalui Pintar PA 093, Satker Pintar, pelaksanaan anggaran lancar. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada materi, di tengah-tengah kita sudah hadir Kepala KPPN Singkawang, Bapak Bustami, dan untuk itu sebelum materi dialog talk show kita, maka kami minta dengan hormat pada Bapak Kepala KPPN untuk memberikan opening speak-nya. Kepada Bapak Bustami kami. Terima kasih Pak Tony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, terlebih dahulu saya ingin mengajak kita semua untuk mari bersama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pagi ini alhamdulillah kita berada dalam keadaan sehat, kemudian masih bisa diberi kesempatan hadir di acara ini melalui Zoom meeting. Teman-teman sekalian, yang kedua, saya ingin kembali mengingatkan bahwa mari bersama-sama kita beraktivitas dengan tetap disiplin, ketat, dengan berpedoman kepada protokol kesehatan yang sebagaimana diperintahkan oleh pemerintah ya. Jadi beraktivitas dengan aman, mematuhi prokes. Teman-teman sekalian, pagi ini kita ketemu lagi di dalam kegiatan Pintar PA 93, pembinaan interaktif pelaksanaan terkait aplikasi dan regulasi pelaksanaan anggaran ya di KPPN Singkawang. Dan pagi ini kita tayang edisi ke-6 ya, ke-7. Alhamdulillah. Pintar PA 93 pagi ini tayang edisi ke-7. Dan topik penting hari ini yang akan kita diskusikan atau kita dialogkan adalah implementasi kartu kredit pemerintah atau KKP. Teman-teman sekalian, kenapa topik ini menjadi penting? Karena kita mengerti bahwa di era digitalisasi sekarang ini, seluruh proses bisnis di pemerintah itu diharapkan betul-betul sudah mengimplementasikan proses bisnis by system online, ya. Apalagi tuntutan itu sangat terasa di saat negara kita mengalami situasi seperti ini, pandemi COVID yang sampai hari ini kita belum bisa tahu, belum ada yang bisa memprediksi kapan itu akan berakhir. Maka pemerintah mengambil langkah cepat. Nah, salah satunya adalah seluruh kegiatan pemerintah, proses bisnisnya by system dan online. Nah, KPPN Singkawang selaku ujung tombak pengelolaan APBN itu sudah mengambil sikap ini melalui eselon 1 kami bahwa sudah terlebih dahulu sebelum COVID kita juga sudah by system. Nah, dengan adanya COVID ini itu akan menjadi sangat nyambung ya. Teman-teman sekalian, kartu kredit pemerintah itu merupakan salah satu implementasi dari kebijakan pemerintah terkait dengan virtual account, ya, rekening virtual. Tadi yang saya katakan, proses bisnis by online itu harus didukung dengan sistem-sistem yang lain. Salah satunya adalah sistem pembayaran yang berbasis digital dan online. Misalnya kartu kredit pemerintah, Anda tidak perlu datang berbelanja di toko secara manual sebagaimana yang selama ini banyak terjadi, tetapi pemerintah menyarankan atau mengajak kita semua juga memanfaatkan pasar-pasar di marketplace yang begitu banyak, atau kita menciptakan pasar tersendiri untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah. Nah, oleh karena itu
pada pagi ini teman-teman kita narasumber itu akan mengupas tuntas. Kenapa? Karena antara lain sampai hari ini memang untuk wilayah SIM bebas, teman-teman faktor SIM bebas, stakeholder atau mitra utama KPPN Singkawang, saya sampaikan progres implementasi KKP di wilayah kita ini masih amat minim ya. Saya tidak mengerti kenapa demikian, karena padahal ini bukan tahun pertama, tapi sudah tahun ketiga kalau nggak salah. Tahun ketiga. Nah, sehingga seharusnya menurut saya progresnya jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya di periode yang sama sampai dengan Juni. Nah, ini nanti bersama kita di sebelah kanan saya tadi ada Pak Tony, kemudian ada Mas Sakur, adalah dua sahabat kita yang punya kompetensi banget di dalam konteks berbicara mengenai kartu kredit pemerintah. Saya berharap teman-teman memanfaatkan ruang ini untuk menanyakan atau berdialog ya secara langsung atau cerita atau curhat terkait dengan kendala teman-teman semua. Sehingga mengapa sampai hari ini kita masih progresnya amat rendah ya. Nah teman-teman sekalian, seperti yang saya katakan di edisi sebelumnya, saya sebetulnya lebih berharap teman-teman satker yang jadi pembicara gitu. Jadi harapan saya ke depan nanti lebih banyak teman-teman satker yang bersedia untuk menjadi narasumber, berkoordinasi dengan teman-teman kita di sini untuk minta jadi narasumber. Ini sangat kita harapkan. Nah, baiklah teman-teman sekalian, saya mungkin tidak akan lebih panjang lagi. Terakhir, saya sangat berharap ketika selesai kegiatan Zoom meeting ini, paling tidak ada poin-poin penting yang melekat di kepala kita, yang kemudian mendorong kita untuk segera mengambil langkah-langkah di lapangan. Agar apa? Agar program pemerintah, sekali lagi saya katakan ini bukan program KPPN, teman-teman, bukan kita ini KPPN ini sebagai ujung tombak pengelola APBN, kami hanya mengimplementasikan, mengajak teman-teman kementerian dan lembaga satuan kerja untuk bersama-sama mengawal program pemerintah. Ini kebijakan pemerintah, virtual account. Nah oleh karena itu buat saya, buat kita semua, nggak ada alasan kita untuk berdalil atau berkata nggak bisa dilaksanakan. Tidak seperti itu. Karena apa? Karena semua petunjuknya sudah ada dan kami di KPPN bersedia siap saat untuk memberikan tutorial kepada teman-teman kalau teman-teman belum memahami itu. Baik Pak Tony, Mas Saiful, saya kira itu saja Mas pengantar pagi hari ini dengan mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala acara 2 mingguan Pintar Dialog Interaktif Pintar PA 93 yang pagi ini memilih topik kartu kredit pemerintah, dengan ini saya nyatakan dimulai. Kurang lebihnya tolong dimaklumi. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mohon izin tidak bergabung ya karena saya banyak sekali pekerjaan yang harus saya selesaikan. Pak Tony, Mas Saiful, saya mohon izin ya. Terima kasih kepada Pak Busami dan dipersilakan untuk meninggalkan tempat. Teman-teman sekalian, mitra kerja KPPN Singkawang, sebelum kami lanjutkan, kami coba tes dulu informasi, apakah suara kami bisa didengar jelas? Suara dari peserta? Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan di awal bahwa pada pagi hari ini kita akan membahas tentang penggunaan kartu kredit pemerintah antara harapan dan kenyataan, dan ternyata pemerintah juga bisa melakukan transaksi secara non tunai atau cashless ya Mas Saiful. Dan sebelum acara kita lanjutkan, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kami sebenarnya mengundang
Satker Polres Singkawang, namun karena sesuatu dan lain hal, teman-teman di Polres Singkawang berhalangan untuk dapat hadir sebagai narasumber pada pagi ini. Kemudian kami juga mengundang Satker Kantor Imigrasi Singkawang. Narasumber kedua yang kami hormati Ibu Dewi Puspitasari. Selamat pagi Ibu Dewi Puspitasari. Kemudian Selamat pagi, Pak. Baik Bu Dewi, terima kasih sudah bergabung dalam acara kita. Narasumber ketiga adalah narasumber utama kita, pejabat fungsional Pembina Teknis Perbendara Negara KPPN Singkawang, Saiful Dwi Nugroho. Nah, nanti saya panggil Bang Saiful aja ya. Jadi bukan Mas, tapi Bang. Sesuai ke budaya Kalimantan Barat, saya panggil Bang Saiful aja nanti. Baik Bapak Ibu, peserta Zoom yang kami hormati, tadi kita sudah mendengarkan opening speak dari Kepala KPPN Singkawang. Selanjutnya acara, sebelum kita sampai materi, Mas Bang Saiful, kita mulai dengan pretest dulu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, peserta Zoom yang kami hormati, untuk menguji sejauh mana pengetahuan Bapak Ibu tentang kartu kredit pemerintah, KPPN Singkawang telah menyiapkan bahan pretest untuk diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Silakan mengakses link yang telah disampaikan melalui grup info KPPN Singkawang, ataupun mungkin melalui chatting, silakan teman-teman untuk disampaikan linknya, supaya peserta bisa mengisi pretest. Pengisian pretest kami berikan waktu 10 menit ya. 10 menit Bapak Ibu, sampai sesuai dengan jam saya nanti sampai jam 9.35. Waktu mengerjakan pretest dimulai dari sekarang. Silakan Bapak Ibu. Supaya tidak ini bisa nggak ditayangkan ya Pak Nitya, supaya tidak diam-diaman mungkin ditayangkan aja, soalnya biar saya bacakan, begitu selesai baca selesai. Bagaimana Bapak Ibu, soalnya sangat mudah sekali kan? Oke Bapak Ibu, silakan diisi. Soal nomor 1, terdapat 2 jenis kartu kredit pemerintah.
manakah yang benar? Apakah KKP, KPA, dan KKP PPSPM, KKP perjalanan dinas, dan KKP bendahara, KKP perjalanan dinas, dan KKP belanja operasional, KKP belanja operasional, dan KKP belanja konsumsi. Nomor 1, silahkan dipilih. Nomor 2, dokumen yang menjadi dasar untuk pembuatan SPP GOP KKP yang benar adalah apakah kwitansi, DRPP, SPBY, DPT. Yang ketiga, manakah proporsi UP yang benar menurut PMK nomor 196 PMK 05/2018? 40% UP tunai dan 60% UP KKP, 50% UP tunai dan 50% UP KKP, 60% UP tunai dan 40% UP KKP, atau 70% UP tunai dan 30% UP KKP. Silahkan dipilih Bapak Ibu yang benar. Lanjut. UP KKP yang dimiliki satuan kerja adalah berupa uang yang disimpan bendahara atau limit pada kartu kredit atau pagu DIPA yang dapat dibayarkan dengan UP dalam 1 tahun atau uang yang ada di rekening bendahara. Silahkan dipilih. Soal selanjutnya. Salah satu contoh penggunaan KKP perjalanan dinas adalah pembelian ATK melalui toko, pembelian persediaan kantor, pembelian tiket pesawat secara online, atau membayar biaya penginapan di hotel dengan uang tunai. Silakan dipilih. Soal berikutnya. Satuan kerja dapat merubah besaran proporsi UP tunai dan UP KKP dengan mengajukan surat perubahan proporsi UP KKP ke bank atau surat perubahan proporsi UP KKP ke eselon 1 masing-masing satker atau surat perubahan proporsi UP KKP ke KPPN atau surat perubahan proporsi UP KKP ke Kanwil DCPB. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal selanjutnya. Batas waktu revolving UP KKP adalah 30 hari setelah terbit SP2D atau saat pemakaian sudah mencapai 50% atau tepat setelah pemakaian, dan terakhir saat tagihan sudah dikeluarkan oleh bank penyedia KKP. Soal berikutnya. Pengecualian UP KKP diberikan pada satuan kerja yang apakah memiliki pagu jenis belanja satker yang dapat dibayarkan dengan UP kurang dari 2,4 M atau nilai UP satuan kerja lebih dari 50 juta atau memiliki pagu jenis belanja satker yang dapat dibayarkan dengan UP sampai dengan 5 miliar atau terdapat penyedia barang jasa yang menyediakan mesin edisi. Silakan dipilih. Kemudian soal berikutnya, pada akhir tahun limit KKP perlu dinihilkan. Pernyataan tersebut adalah benar atau salah? Soal berikutnya, sebelum melakukan pengajuan persetujuan ke KPPN, satuan kerja membuat perjanjian kerjasama dengan perbankan. Benar atau salah? Silakan Bapak Ibu, waktu tinggal 2 menit lagi. Selamat bekerja.
Ya, sambil menunggu 2 menit, tentunya Satker tetap berkonsentrasi penuh untuk mengisi. Satu menit lagi, Bapak Ibu. Lima, 4, 3, 2, 1, selesai Bapak Ibu. Baik, pengisian pretest sudah selesai. Mari kita masuk pada materi kita pagi hari ini. Di hadapan saya ada Bang Saiful, dan di seberang sana di kantor imigrasi Singkawang ada Ibu Dewi Puspitasari yang akan menjadi teman saya untuk bincang-bincang pada pagi hari ini. Sebelumnya saya sampaikan bahwa strategic outcome yang ingin dicapai oleh Kementerian Keuangan ialah terjaganya keseimbangan fiskal melalui pendapatan negara yang optimal, belanja negara yang efisien dan efektif, dan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan sustainable. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, salah satu inisiatif strategis yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan adalah pengelolaan likuiditas keuangan negara, Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam rangka mengelola likuiditas keuangan negara tersebut, kita perlu menggunakan instrumen keuangan yang modern. Kita mendorong inklusi keuangan serta sedapat mungkin meminimalisir uang tunai atau transaksi tunai. Ini adalah modernisasi pengelolaan keuangan negara yang akan kita capai ke depan. Dan salah satu instrumen itu adalah kita kenal dengan kartu kredit pemerintah, dan nanti akan kita singkat dengan KKP. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita bahas KKP ini. Nanti saya akan bertanya kepada kedua narasumber kita secara bergantian, tentunya sesuai dengan alur pembicaraan yang akan kita laksanakan. Bang Saiful, selamat datang di acara Pintar PA 093, sebuah acara andalan kita di KPPN Singkawang dalam rangka mengedukasi satker-satker kita, baik yang ada di Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Sambas. Bang Saiful, tadi sudah dijelaskan topik kita adalah mengenai KKP ya. Tentunya
sebelum kita berbicara lebih lanjut dan lebih teknis, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu makhluk apa sih yang dimaksud dengan KKP tersebut. Nah, untuk itu silakan Bang Saiful jelaskan apa itu KKP. Silakan. Terima kasih. Mungkin sebelum kita membahas lebih dalam terkait implementasi KKP, sebelumnya bisa di share screen dulu. Saya akan memberikan materi intronya terlebih dahulu. Oke. Sudah muncul ya. Nah, di sini terkait implementasi kartu kredit pemerintah. Next. Ya. Next saja. Nah, di sini dasar hukum terciptanya kartu kredit pemerintah adalah antara lain pasal 66 ayat 5 PP nomor 50 tahun 2018, kemudian ada pasal 46 ayat 7 PMK 178 garis miring PMK 05 2018, dan ada PMK 196 garis miring PMK 05 garis miring 2018 yang mengatur secara khusus kartu kredit pemerintah ini. Oke, next. Nah, sebelumnya mungkin kita mengenal evolusi manusia ya Bapak Ibu. Namun di sini bukan hanya manusia saja yang berevolusi, yaitu mungkin dari teori Darwin. Namun di sini uang juga berevolusi dari masa ke masa. Nah, yang pertama itu dimulai dari masa barter. Jadi semua hal itu bisa dinilai satu sama lain dengan barang yang lainnya. Kemudian ada koin emas, kemudian ada selanjutnya terciptalah uang yang kita pakai sekarang, uang tunai. Nah, yang selanjutnya adalah plastic money atau kartu-kartu yang sekarang, dan selanjutnya adalah electronic money, yaitu sekarang sudah mulai banyak berkelaran dari mulai Bitcoin dan lain sebagainya. Namun itu belum resmi. Nah, di sini pemerintah di Indonesia mencoba mengikuti perkembangan zaman tersebut dengan yang sebelumnya hanya sampai ke uang cash atau uang tunai. Di sini pemerintah mulai menggunakan plastic money atau yang bersifat sudah pakai kartu. Jadi diciptakan kartu kredit pemerintah, selanjutnya juga didorong lagi dengan penggunaan virtual account. Nah, itu jadi pembayaran saat ini bisa melalui dua hal tersebut. Jadi bisa cashless, tidak pakai uang tunai lagi. Nah, ini memudahkan bendahara juga. Mungkin di situ Pak untuk kartu kredit pemerintah ini. Jadi kartu kredit pemerintah ini merupakan terobosan dari pemerintah supaya apabila Satker memiliki upaya yang cukup besar, itu tidak ada uang tunai yang idle atau yang menganggur di berangkas bendahara. Jadi walaupun kalau di kartu kredit, walaupun dia belum bisa terpakai, namun bentuknya adalah limit kartu kredit, jadi tidak berbentuk uang tunai, jadi mengurangi peredaran uang juga yang ada di Indonesia. Nah, itu diharapkan juga bisa menekan kemajuan inflasi ya, maksudnya untuk menahan juga, karena semakin sedikit uang yang beredar, nanti kan bisa menurunkan nilai inflasi juga. Nah, selain itu dari kartu kredit pemerintah ini juga mendorong ini implementasi dari marketplace juga, karena belanja sekarang tidak harus di toko, namun bisa dari kantor. Jadi bisa membayar melalui kartu kredit pemerintah. Oke, mungkin sampai di situ dulu, Pak. Ya, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bang Saiful tadi tentang sepintas tentang kartu kredit pemerintah atau KKP. Jadi dari pembahasan
Bang Saiful tadi dapat saya simpulkan bahwa KKP itu adalah alat pembayaran alat pembayaran atas beban APBN ya. Mohon maaf ada gangguan audio. Jadi saya ulangi lagi. Dengan demikian dari pembahasan yang tadi, Bapak Ibu bisa kita ambil kesimpulan bahwa KKP itu adalah alat pembayaran atas beban APBN dengan menggunakan kartu ya Bang Saiful ya. Jadi di mana kewajiban pembayaran dipenuhi terlebih dahulu oleh bank penerbit KKP. Nah, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Negara tidak perlu mengeluarkan uang terlebih dahulu, di mana pembayaran transaksi belanja APBN ditalangin terlebih dahulu oleh bank, dan nanti ketika sudah jatuh tempo sesuai dengan syarat-syarat pembayaran, barulah barulah Satker mengajukan SPM ke KPPN sehingga diterbitkan SP2D GUP KKP. Dan dengan SP2D GUP KKP tersebut, bendahara selanjutnya melakukan pembayaran ke bank penerbit. Jadi luar biasa Bapak Ibu, ini terobosan pengelolaan keuangan negara, di mana dulu kita hanya mengenal UP tunai. Ya, sekarang kita sudah mengenal juga UP dalam bentuk limit kartu kredit pemerintah. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Mas Bang Saiful. Apa latar belakang dan tujuan daripada penggunaan KKP tersebut? Mungkin bisa dijelaskan lagi supaya teman-teman kita di Satker paham apa latar belakangnya, apa tujuannya penggunaan KKP tersebut. Silakan Bang. Ya, mungkin selanjutnya penjelasan mengenai latar belakang dari penggunaan KKP ini. Nah, di sini latar belakangnya adalah pemerintah, seperti yang saya bilang tadi Pak, sebenarnya lebih ke mengurangi idle cash, karena seperti yang kita tahu, jika kita menyimpan terlalu banyak uang pada kas bendahara, itu kan setiap hari seharusnya dilakukan rekonsiliasi kas di bendahara. Nah, itu masih banyak ditemukan pada saat berakhirnya hari kerja tersebut, itu bendahara masih menyimpan uang di atas 50 juta. Nah, dengan hal tersebut, itu kan seharusnya dibuat berita acara kelebihan kas di bendahara. Nah, ini terutama untuk satker-satker yang memiliki UP yang tinggi. Nah, di situ pemerintah ingin mengurangi hal tersebut dengan memindahkan uang tunai tersebut ke dalam bentuk limit kartu kredit. Nah, selain itu juga meningkatkan penggunaan marketplace yang sudah diciptakan oleh BJBP sendiri. Kemudian untuk tujuannya kartu kredit ini untuk aman. Ya, aman ya Bapak Ibu. Tes screen-nya dan untuk audionya bisa dicek kalau sudah aman. Oke. Ya, untuk tujuan penggunaan kartu kredit pemerintah ini, selain di dua hal tersebut, juga untuk mengamankan bendahara juga.
kan dengan kas di bendahara yang terlalu banyak itu kan bisa menimbulkan suatu ini kasarnya kalau uang di kas bendahara itu kan menyebabkan kerugian negara. Kalau apabila terjadi kehilangan kas di bendahara itu kan menyebabkan kerugian negara. Selain itu bendahara pasti juga akan terancam. Nah, jadi dengan mengurangi kas di bendahara, memindahkan ke KKP itu juga mengamankan bendahara itu sendiri. Mungkin seperti itu, Pak. Nah, mungkin langsung saya lanjutkan juga. Ini ke prinsip penggunaan kartu kredit pemerintah ya. Ini prinsip penggunaan kartu kredit pemerintah itu antara lain adalah fleksibel, aman, efisiensi, dan akuntabel. Nah, ini maksud dari fleksibel adalah kemudahan penggunaan kartu kredit pemerintah dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas dan transaksi dilakukan pada merchant yang berada di seluruh Indonesia. Jadi tidak terbatas di daerah tersebut, kita bisa bertransaksi di bisa dari luar kota. Nah, ini tergantung dari apa yang akan kita beli. Nah, selanjutnya adalah aman. Nah, aman dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya fraud. Jadi kita ambil contoh di sini untuk kartu kredit pemerintah perjalanan dinas yang dipakai untuk belanja perjalanan dinas. Nah, di sini kita sebagai bendahara bisa melakukan pengujian tagihan setelah pegawai kita menjalankan perjalanan dinas. Itu tinggal kita tunggu aja tagihan dari kartu kredit. Nah, berapa yang dia pakai di situ, tagihannya umpamanya dia pakai di luar kebutuhan perjalanan dinas, itu kita juga bisa tahu dari histori pemakaian kartu kreditnya. Jadi di situ mengurangi kecurangan yang ada yang bisa dilakukan oleh pegawai yang melakukan perjalanan dinas. Nah, selanjutnya terkait dengan efisiensi. Nah, ini efektif dalam mengurangi UP yang menganggur atau idle cash dan biaya dana yang dikeluarkan pemerintah. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah akuntabel. Itu akuntabilitas pembayaran tagihan negara dan pembebanan biaya penggunaan kartu kredit pemerintah. Itu dilakukan secara akuntabel. Mungkin seperti itu, Pak. Lanjut. Baik, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang latar belakang dan tujuan penggunaan KKP tersebut, juga prinsip-prinsip dasar dari KKP. Baik, nah itu tadi adalah landasan teori sesuai PMK 196 ya tentang KKP. Nah, selanjutnya kita ingin melihat bagaimana implementasi KKP ini di lapangan. Dan di layar sudah ada Ibu Dewi Puspitasari dari PPK Kantor Imigrasi Singkawang yang akan menjadi teman kami untuk berbincang pada pagi hari ini. Sebelumnya saya sampaikan kepada kita semua bahwa implementasi KKP sebagaimana tadi sudah disampaikan Kepala KPPN memang masih cukup memprihatinkan dan sangat rendah Bapak Ibu sekalian. Jadi dari 45 satker yang mendapatkan proporsi UP KKP di KPPN Singkawang, sampai kemarin catatan saya yang telah menggunakan dan telah meng-GUP KKP, menerbitkan SPN GUP KKP ke KPPN Singkawang, itu dari 45 satker, Bang Saiful, yang memiliki proporsi UP KKP, baru tercatat ada 4 satker yang telah mengimplementasikan KKP. Satker mana saja saya sampaikan di sini. Pertama adalah mulai dari yang terbesar penggunaan KKP. Pertama adalah Kantor Imigrasi Singkawang. Saya beri aplaus dulu untuk Kantor Imigrasi Singkawang.
Yang kedua adalah KPPN Singkawang sendiri sebagai satker. Kemudian yang ketiga, Pengadilan Negeri Singkawang. Dan yang keempat, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Sintete. Jadi hanya 4 satker Bapak Ibu yang telah menggunakan KKP di lingkup KPPN Singkawang. Nah, baik. Kami minta Ibu Dewi Puspitasari untuk terkait bagaimana penggunaan KKP di Satker Kantor Imigrasi. Kepada Ibu Dewi Puspitasari kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya dari Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Singkawang. Mungkin mau berbagi sharing aja ya Pak ya, tentang penggunaan kartu kredit pemerintah yang kami terima di bulan Juli 2019, karena waktu itu baru sosialisasi 1 kali, terus kita juga masih belum banyak tahu harus dipakai untuk apa. Jadi pada tahun 2019 itu memang kami juga akhirnya tidak menggunakan kartu itu, nggak digunakan. Sebenarnya ada usaha waktu itu untuk belanja ATK, kami coba untuk menggunakan KKP, tetapi waktu itu terkendala dari penyedia. Penyedia itu nggak punya EDC waktu itu, Pak. Kemudian kami coba waktu itu untuk menjembatani dengan penyedia itu supaya minta bantu ke bagian pemasaran di Bank BRI. Tapi sampai akhir tahun itu tidak terwujud, jadi akhirnya 2019 kami belum menggunakan KKP. Nah, baru di tahun 2020 kami menggunakan KKP dengan limit 20 juta. Jadi UPRM kami itu 50 juta, 30 jutanya dengan tunai dan 20 jutanya dengan KKP. Jadi kami juga masih belajar banyak nih Pak. Seperti tadi dijelaskan sama narasumber bahwa KKP bisa juga digunakan untuk perjalanan dinas. Tapi yang kami gunakan sekarang ini adalah untuk operasional kantor, yaitu berupa pembayaran listrik dan pembayaran internet. Nah, mungkin kami juga perlu info atau arahan kalau untuk perjalanan dinas itu bagaimana, karena selama itu mungkin sangat membantu Bapak kalau perjalanan dinas bisa dipergunakan KKP, karena kita kan harus beli tiket pesawat. Kalau kita mungkin selama 2020 karena kita COVID, jadi perjalanan dinas itu tidak terlalu banyak. Begitu juga di tahun 2021. Tapi mungkin kalau kita sudah berjalan normal, apalagi kalau di kantor imigrasi itu kan ada salah satu kegiatannya itu tindakan administratif, itu berupa pendeportasian DTD yang bermasalah. Jadi biasanya kita ngantar ke Jakarta, jadi kan membutuhkan dana yang cukup banyak dalam perjalanan dinas, terutama untuk pembelian tiket pesawat gitu Pak. Jadi mungkin yang kami ketahui Pak, ini KKP itu digunakan untuk RM, sementara kami di kantor imigrasi perjalanan dinas itu bersumber dari PNBP. Apakah itu bisa juga untuk PNBP? Nanti mungkin sharing juga Pak
Jadi kalau misalnya bisa digunakan untuk perjalanan dinas akan sangat membantu, Pak. Apa itu kemudian jadi saya apa namanya? Sekalian nanya-nanya nih, Pak. Jadi sharing saya untuk Kanim Singkawang, terima kasih penghargaannya kemarin di 2021, Kepala Kantor kami udah menerima penghargaan dari Kepala KPPN Singkawang sebagai Satker pengguna KKP terbanyak di tahun 2020. Terima kasih, Pak. Nah, tapi ya itu tadi sebenarnya ekspektasi kami untuk penggunaan KKP ini cukup masih banyak gitu, Pak. Salah satunya tadi penggunaan untuk perjalanan dinas. Mungkin itu aja, Bapak. Baik, terima kasih Ibu Dewi Puspitasari. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada Satker Kantor Imigrasi Singkawang sebagai pengguna KKP terbanyak. Mungkin itu aja, Bapak. Singkawang. Baik, Bu Dewi. Terima kasih. Dan kembali ke rekan saya, Bang Saiful. Tadi kita sudah mendengar pengalaman dari Ibu Dewi. Ada beberapa hal yang Ibu Dewi tanyakan tadi, Bang Saiful. Mohon untuk dijelaskan tentang jenis-jenis kartu kredit, bagaimana kartu kredit untuk belanja operasional, bagaimana untuk perjalanan dinas, apa saja komponen yang bisa dibayar tadi, dan tadi ada juga pertanyaan apakah apakah KKP tersebut bisa digunakan untuk TIPA yang bersumber dana dari PNBP. Silakan Bang Saiful. Nah, ini terkait dengan jenis-jenis kartu kredit pemerintah ya. Nah, sesuai yang Bu Dewi sampaikan tadi, kebanyakan penggunaan di operasional, tapi itu tidak menjadi masalah sebetulnya. Entah itu yang dipakai yang operasional ataupun yang perjalanan dinas, namun akan lebih membantu kalau bisa dipakai untuk di perjalanan dinas. Nah, salah satu penggunaan di perjalanan dinas itu adalah pembelian tiket untuk sewa kendaraan ataupun untuk biaya penginapan. Nah, di sini bagaimana cara transaksinya? Nah, itu untuk amannya di Satuan Kerja itu kan biasanya kartu kredit itu dipegang oleh administrator kartu kredit pemerintah. Nah, itu biasanya di awal setelah PKS dan pembentukan permintaan kartu kredit ke bank itu kan sudah disusun siapa pemegang kartunya dan siapa administratornya. Nah, itu untuk amannya di administrator itu lebih baik dipegang sendiri oleh administrator. Jadi untuk pemesanannya dilakukan melalui online, kemudian dibayarkan transaksi oleh administrator. Nah, itu apabila dalam tanda kutip pejabat yang ataupun pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas, jika diberikan kartu kredit, wah ini nanti bahaya nih, bisa dipakai yang lain gitu. Nah, itu kan kadang kita juga ada perasaan seperti itu lebih baik. Jadi yang kita dari kantor, si administrator KKP-nya melakukan pemesanan melalui online, kemudian dibayarkan juga di situ. Jadi sudah terima bersih orang yang melakukan perjalanan dinas. Nah, mungkin terkait kendala tadi untuk apakah bisa dengan UPPNBP? Nah, itu. Nah, untuk saat ini untuk UPPNBP belum dapat dibuatkan kartu kredit pemerintah karena mengingat nilai UPPNBP itu tidak selamanya ada terus, apalagi sekarang banyak kementerian lembaga yang menerapkan maksimal pembayaran itu UP-nya PNBP-nya secara terpusat. Nah, di situ kan tidak setiap bulan ada di beberapa satker. Nah, mungkin dari situ yang
jadi pertimbangan juga pemerintah pusat sampai saat ini baru menerapkan KKP ini melalui sumber dana RL. Nah, mungkin dari situ, mungkin kedepannya akan apabila UPPNBP terpusat itu sudah bisa dan sudah pengelolaannya sudah pasti setiap bulan bisa diadakan, itu mungkin kedepannya akan dapat dibuatkan KKP juga. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk selanjutnya adalah untuk kartu kredit keperluan belanja operasional. Nah, itu antara lain penggunaannya adalah untuk pembelian APK seperti yang sudah dijelaskan Ibu Dewi tadi. Nah, di situ mungkin ada beberapa kendala, yaitu terkait dengan merchant atau penyedia barang jasanya itu belum memiliki EDC. Nah, untuk yang belum memiliki EDC, ini sebenarnya saya berterima kasih juga kepada Ibu Dewi yang sudah membantu merchantnya juga untuk mendapatkan EDC, bahkan sampai melaporkan ke banknya ya. Itu luar biasa sekali. Nah, dari satker yang lain mungkin bisa juga seperti itu. Jika sudah menunjuk penyedia barang dan jasa, nah itu bisa disarankan ke merchantnya untuk segera membuat EDC agar transaksinya bisa lebih mudah. Nah, selain dengan pembelian APK, itu ada juga untuk pemeliharaan. Nah, itu bisa untuk pemeliharaan motor atau pemeliharaan mobil. Nah, di situ kan untuk servis otomatis kita ke dealer ataupun ke bengkel. Nah, itu kebanyakan dealer atau bengkel biasanya sudah memiliki EDC. Nah, itu bisa digunakan untuk hal seperti itu juga. Nah, yang selanjutnya adalah untuk jamuan tamu. Nah, apabila ada perjalanan dinas yang di kantor kita, kemudian ada jamuan tamunya, nah itu bisa digunakan EDC juga. Nah, untuk jamuan tamu kan biasanya langsung dari restoran gitu ya Pak. Jadi biasanya sudah mempunyai EDC juga kebanyakan restoran. Nah, mungkin seperti itu. Ini tadi ada beberapa pertanyaan Pak, mau dijawab sekaligus atau kita ini dulu? Pertanyaan dari chat Pak. Tadi ada beberapa pertanyaan dari chat. Oh ya. Nanti untuk pertanyaan akan didiskusikan di akhir nanti. Terima kasih Bang Saiful. Untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang mengajukan pertanyaan melalui chat, nanti akan kita bahas secara khusus pada saat sesi tanya jawab ya. Kita lanjutkan pembicaraan kita terkait KKP tadi. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bang Saiful, tapi satu intinya yang ingin kami sampaikan juga bahwa KKP tidak bisa digunakan untuk penarikan tunai. Jadi itu kata kuncinya, tidak bisa untuk penarikan tunai, jadi hanya untuk melakukan transaksi belanja untuk membiayai kegiatan operasional maupun perjalanan dinas tadi. Jadi contoh kalau perjalanan dinas tadi itu hanya bisa digunakan untuk membayar komponen biaya perjalanan atau tiket dan untuk membayar hotel, Bu Dewi. Jadi ketika ada uang untuk uang harian perjalanan dinas tentunya tidak bisa digunakan KKP. Nah, ini juga mohon perhatian dari satker keseluruhan. Nah, Bang Saiful tadi sudah dijelaskan tentang jenis-jenis KKP, tapi ini kayaknya ada yang perlu dijelaskan juga nih kepada teman-teman kita di satker. Sebenarnya bagaimana pengaturan tentang proporsi UP tersebut? Proporsi UP sesuai dengan PMK 196 ini, baik UP tunainya maupun UP KKP-nya bagaimana, dan sekiranya ada permintaan untuk dispensasi atau perubahan besaran masing-masing proporsi UP baik tunai maupun KKP itu seperti apa prosedurnya? Mungkin perlu dijelaskan dulu pada satker kita. Oke, nah di sini terkait
proporsi UP tunai dan UP KKP itu sudah di default di PMK 196 itu adalah 60% UP tunai dan 40% UP KKP. Nah, jadi untuk satuan kerja di mana untuk pagu belanja yang bisa dibayarkan dengan uang tunai uang persediaan itu mencapai 2,4 M atau di atasnya itu sudah diwajibkan harus menggunakan UPKKP sebenarnya. Nah, kemudian untuk perubahan porsi ya Pak. Kalau untuk perubahan porsi itu, jadi satuan kerja itu mengajukan surat permohonan perubahan dispensasi perubahan proporsi KKP. Itu diajukan ke Kanwil BJBG. Jadi yang mengesahkan itu dari Kanwil, bukan di KPPN. Nah, isi di surat tersebut adalah berapa UP yang mau diajukan, bisa 70 tunai, 30 KKP, atau sebaliknya malah KKP-nya yang dibesarkan, KKP-nya 70%, tunainya yang 30%. Karena saya pernah menemukan satuan kerja juga yang seperti itu, malah mereka minta untuk KKP-nya yang dibesarkan karena penggunaan mereka atau merchant yang sudah mereka miliki itu sudah banyak yang memiliki EDC, jadi mereka lebih memilih memakai KKP dan tidak menggunakan uang tunai. Seperti itu. Nah, jadi alurnya ya. Ya, kalau untuk proporsinya Pak, proporsinya kan sebenarnya bisa di 70-30, 80-20, kalau untuk defaultnya kan 60-40. Nah, itu sebenarnya bisa juga mengajukan 100% tunai dan 0% KKP. Itu khusus untuk satuan kerja yang biasanya UP-nya terlalu kecil untuk dibuat KKP, karena ada juga satuan kerja yang UP-nya 1,5 juta ataupun 1 juta. Itu seperti itu kan, kalau dibuat KKP masa nanti KKP-nya isinya 400.000 dan tunainya 600.000. Nah, itu kan untuk transaksi juga nanggung gitu. Kemudian nah, alurnya di situ tadi kembali lagi ke perubahan proporsi itu, setelah diajukan ke Kanwil BJBG itu Satker akan mendapatkan surat balasan atau surat persetujuan perubahan proporsi UPKKP. Nah, setelah diterima, barulah Satker mengajukan permohonan persetujuan UPKKP. Nah, di situ Satker sudah boleh merubah proporsinya. Nah, untuk proporsinya ini harus sesuai yang sudah disetujui oleh Kanwil, karena Kanwil kadang menyetujuinya tidak sesuai permintaan. Contohnya, kita nih minta 90% tunai, 10% KKP. Nah, namun dari kacamata Kanwil kemungkinan nanti akan cuma disahkan 70 tunai dan 30 KKP. Itu bisa juga, karena menurut Kanwil itu bisa digunakan atau dimanfaatkan lebih lagi untuk KKP-nya. Nah, itu tergantung dari alasan juga Satker mengapa melakukan perubahan. Nah, di situ dari Satker melakukan perubahan itu harus memberikan alasan juga yang spesifik kenapa kok mau dirubah menjadi 60 dan 40. Begitu. Mungkin ada lagi. Ya. Baik, jadi begitu ya Bapak Ibu terkait bagaimana pengaturan proporsi UP baik tunai maupun KKP tadi sudah jelas. Proporsi dasarnya adalah 60-40. Namun jika memang ada kebutuhan khusus baik
menaikkan ataupun menurunkan proporsi UP KKP bisa mengajukan dispensasi ke Kanwil DJPB, tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya nih Bang Saiful, ada satu hal yang menarik di KPPN kita, sebagaimana tadi saya sampaikan, itu data kita menunjukkan 45 satker ini memiliki pagu proporsi UP KKP. Namun sayangnya hanya 4 tadi yang ada transaksi, artinya ada kurang lebih berapa nih? Ada kurang lebih 41 satker, bukan kurang lebih ya, 41 satker yang memiliki proporsi UP KKP namun tidak difungsikan atau tidak dilaksanakan. Nah ini kan kondisi menurut saya cukup memprihatinkan karena ternyata proporsi yang telah diberikan tidak bermanfaat atau tidak digunakan dalam melakukan transaksi belanja negara. Kita tentunya nanti mengharapkan ada masukan ataupun input dari teman-teman satker, sebenarnya kendalanya apa gitu, karena paku yang telah diberikan itu menjadi apa ya, semacam kayak boleh kita katakan sia-sia Bang Saiful, karena sudah ada paku tapi tidak dimanfaatkan. Nah, saya ingin tahu nih dari Bang Saiful, berdasarkan pengamatannya di KPPN Singkawang ini, sebenarnya faktor apa nih? Kira-kira faktor apa yang menyebabkan sehingga banyak satker kita nih punya pagu PKKP tapi kok tidak ada realisasi sama sekali nih, udah mau sampai semester 1 udah mau selesai, hanya 4 satker nih yang punya realisasi. Silakan Bang Ipul analisisnya nih. Oke, begini, kita sebagai sebenarnya di sini saya akan memposisikan diri saya sebagai satker nih Pak. Nah, kita sebagai KPPN, ya kita sebagai satker pasti diminta ke KPPN direalisasikan itu KKP. Kenapa ada KKP tapi kok nggak digunakan gitu kan? Nah dari situ dari yang saya lihat dari beberapa satker itu biasanya terkendala di kartunya sendiri Pak. Jadi ada satker yang dari tahun 2019 itu sudah mengajukan ke bank permohonan KKP. Nah, namun dari perbankan sendiri itu sampai bahkan ada yang sampai saat ini itu belum menyampaikan kartunya tersebut. Bahkan saat pejabat yang dimintakan KKP tersebut sudah berganti, itu kartunya masih juga belum datang. Nah, ini apakah kita sebagai satker kan juga bingung juga, apakah kita masih menunggu yang kita ajukan dulu atau kita bikin pengajuan lagi. Nah, dari situ kalau kita sarankan itu dikonfirmasikan dulu ke pihak perbankannya juga. Nah, di pihak perbankannya juga ini dalam beberapa hal juga kita masih agak rancu sebetulnya Pak. Jadi pada saat awal pembuatan KKP kan sudah dibuat PKS. Nah, di PKS tersebut kalau tidak salah di pasal 6 di PKS tersebut itu menyebutkan kalau segala biaya administrasi itu dibebaskan untuk kartu kredit pemerintah. Namun pada kenyataannya di lapangan saat kita ingin membayar tagihan kartu kredit pun apabila kita menyetorkan dengan tunai itu masih dikenakan charge. Nah, mungkin dari beberapa hal tersebut sih Pak, mungkin dari itu yang membuat satker agak pakai KKP jadi kena charge gitu kan. Nah, namun dari situ sebenarnya tidak masalah ya. Jadi untuk charge itu nanti bisa dibebankan ke 521.111 atau biaya operasional kantor. Jadi tidak perlu ditanggung oleh bendahara, jadi bisa dibebankan ke beban kantor. Jadi untuk kalau mau dipakai lebih baik dipakai sih untuk KKP-nya.
biar tidak menganggur juga. Nah, selain itu mungkin kendalanya biasanya di kalau untuk sekarang ya Pak, karena mungkin perjalanan dinas ini masih terbatas sekali, jadi di situ juga kemungkinan penggunaan KKP juga terhambat, karena kalau dari kacamata saya itu kebanyakan satker biasanya memakainya malah di pembelian tiket, karena itu yang lebih mudah, karena disediakan juga sekarang e-commerce banyak sekali yang menyediakan tiket juga. Di situ biasanya mudah untuk penggunaannya. Mungkin di situ sih. Jadi dalam kenyataannya memang masih banyak ditemukan hambatan-hambatan ya Bang Saiful ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami sebagai kuasa bendahara umum negara tentunya sangat mengharapkan partisipasi Bapak Ibu untuk terus meningkatkan penggunaan KKP ini. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa pengelolaan keuangan negara kita terus berkembang menuju kepada sistem yang benar-benar nanti lebih akuntabel. Jadi bukan tidak mungkin Pak, Bapak Ibu, atau bukan mustahil suatu saat nanti kita akan murni transaksi secara elektronik. Ya, arah kita ke depan sudah mengarah ke sana Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk sementara ini, untuk langkah awal kita proporsi masih 60% tunai, 40% kartu kredit pemerintah. Jadi sekali lagi bukan tidak mungkin atau bukan mustahil suatu saat ke depan nanti sistem pengelolaan keuangan negara akan semakin berkembang, di mana kita tidak lagi menggunakan transaksi secara tunai, tapi semuanya akan mengarah pada transaksi elektronik. Jadi oleh karena itu tentu kami berharap saat ini adalah masa pembelajaran, kalau boleh saya bilang gitu ya Bang Saiful, masa pembelajaran kita untuk menggunakan transaksi secara elektronik. Karena ke depan kita akan mengarah cashless semua untuk lebih tercapainya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara kita. Karena kalau tunai itu memang sangat riskan Bapak Ibu. Kalau semuanya transaksi elektronik itu akuntabilitasnya lebih terjamin. Jejak-jejak digitalnya akan terbaca kemana uang tersebut mengalir ya. Nah, itu. Selanjutnya kami juga mengharapkan dari Bapak Ibu sekalian agar melaporkan kepada KPPN. Mungkin saya harapkan secara informal saja melalui grup yang kita miliki, grup info KPPN Singkawang. Setelah acara ini agar menginformasikan status atau progres penggunaan KKP di satker masing-masing. Kendalanya apa? Apakah bisa jadi belum melakukan perjanjian kerjasama dengan bank penerbit, atau bisa jadi juga sudah melakukan perjanjian kerjasama atau PKS, namun hingga saat ini kartunya belum diterima, bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi kartu kredit sudah diterima tapi belum digunakan. Nah, ada 3 kemungkinan permasalahannya, tolong disampaikan supaya bisa menjadi bahan evaluasi kita di KPPN. Tentunya nanti teman-teman kita di seksi MSKI yang akan mengelaborasi lebih lanjut permasalahan ini dan menindaklanjutinya. Nah, tentu sangat didukung partisipasi dari teman-teman di satker. Dan perlu saya ingatkan juga berdasarkan PMK 196, itu sebenarnya satker harus membuat laporan per tribulan. Silahkan dilihat PMK 196-nya, di sana ada kewajiban satker menyampaikan laporan penggunaan KKP. Formatnya sudah terlampir di PMK 196 dan semoga saja ini satker melaporkan ya, walaupun tidak ada transaksi harus dilaporkan. Demikian. Mungkin terakhir dari saya bahwa kita sekarang baru berbicara tentang UPKKP Mas Saiful.
sebenarnya selain UP KKP, di PMK 196 juga dikenal TUP KKP, Bang Saiful. Nah ini mungkin masih terlalu jauh ya. Jangankan kita berbicara TUP KKP ini, UP KKP saja belum begitu optimal dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu sebenarnya selama ini Bapak Ibu mengenal TUP tunai. Nah, melalui PMK 196 juga ada instrumen baru dalam pengelolaan keuangan kita, diberikan fasilitas juga berupa TUP tambahan uang persediaan KKP. Artinya pagu KKP-nya nanti akan dinaikkan, limitnya dinaikkan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita sampai pada tanya jawab, mungkin kepada Bang Saiful mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi, saya persilakan. Di sini saya akan membahas untuk TUP tadi ya Pak. Nah, penggunaan TUP ini sebenarnya untuk satker yang memang ini occasionally-nya jarang gitu ya. Maksudnya untuk saat ini jarang. Namun mungkin untuk kedepannya bisa jadi akan digunakan juga. Contohnya untuk satker yang memang mobilitas perjalanan dinasnya itu tinggi, Pak. Nah, itu bisa memanfaatkan TUP KKP ini. Jadi tidak terbatas dari UP yang sudah ditentukan, itu bisa melakukan penambahan UP KKP. Nah, bagaimana sistematikanya? Nah, di situ kan kita sebetulnya tidak hanya melibatkan KPPN dan Satker saja, seperti untuk UP tunai, itu kan hanya melibatkan dua itu, untuk Satker dan KPPN. Kalau KPPN sudah menyetujui, bisa kita ajukan SPM TUP KKP, TUP tunai. Namun untuk TUP KKP sendiri, kita harus melibatkan pihak perbankan. Nah, di sini karena saya juga belum menjumpai adanya TUP KKP selama saya menjadi CSO, itu untuk teknisnya ke bank itu juga kita belum tahu apakah di bank itu sudah dijelaskan juga terkait bisa menambahkan limitnya atau nanti diberikan keleluasaan seperti apa di kartu kreditnya. Itu juga kita masih agak ini ya, belum tahu untuk teknisnya seperti apa. Nah, selanjutnya mungkin ini terkait untuk Satker, untuk ini aja Pak, untuk pengetahuan aja, gimana sih alur pembayaran KKP. Nah, itu untuk alur dari proses kita pakai transaksi sampai dengan jadi SP2D DUP KKP. Nah, kita pertama mulai dari pemegang KKP. Nah, ini di pemegang KKP ini memakai kartu kreditnya, kemudian mengumpulkan dokumen bukti, selanjutnya diajukan ke untuk KKP ini khusus ya, jadi revolvingnya itu tidak mengenal 50%, harus 50% dulu, ataupun harus 30 hari dilakukan revolving, itu tidak. Nah, untuk KKP ini khusus karena kita mengajukan DUP setelah ada tagihan saja. Jadi kalau sudah ada tagihan dari bank, baru kita ajukan DUP, agar kita mengetahui juga pemakaiannya itu berapa yang sudah dipakai dari limit UPKKP tersebut. Nah, di situ nanti jika sudah menerima tagihan dari bank, diajukan ke PPK. PPK akan memeriksa tagihan tersebut, apakah ada penggunaan yang di luar penggunaannya semestinya, ataupun itu memang sudah betul penggunaannya. Nah, dari situ PPK membuat SPDY untuk KKP. Nah, di sini disebutnya biasanya adalah sebagai daftar pengeluaran real. Untuk di SAS ya, itu adalah daftar pengeluaran real.
Nah, dari situ setelah dibuat oleh PPK, kemudian diajukan ke bendahara. Nah, bendahara di situ mencatat daftar pengelolaan real tersebut menjadi transaksi UPKKP. Nah, dari situ bendahara membuat kalau untuk UP tunai kan kita sebut biasanya sebagai DRPP. Namun untuk khusus untuk PKP ini sudah disediakan menu tersendiri juga. Di situ adalah membuat DPT atau daftar penggunaan transaksi. Nah, DPT ini adalah yang menjadi dasar untuk pembuatan SPP. Jadi setelah dibuat DPT baru bisa membuat SPM di UPKKP. Nah, setelah jadi SPP kita ajukan ke SPM, kemudian dari SPM kita ajukan ke KPPN. Nah, apa saja lampirannya untuk SPM di UPKKP? Nah, sebenarnya di sini untuk lampirannya itu tidak ada, sama seperti di UP tunai, itu cukup SPM saja, karena suppliernya kan kita juga masih menggunakan supplier bendahara. Jadi nantinya uangnya akan masuk ke rekening bendahara terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita bisa bayarkan ke bank. Nah, itu ada dua cara juga untuk pembayaran ke bank. Itu bisa melalui ATM, apalagi sekarang kita sudah punya bertelepon, di mana kartu debitnya bisa digunakan di ATM. Ada lagi dengan penyetoran tunai. Nah, dari situ sudah selesai penggunaan KKP dalam satu siklus. Nah, mungkin yang saya garis bawahi di sini adalah nantinya untuk berapa jumlah yang akan dibayarkan di KKP. Nah, biasanya kan kalau untuk UP tunai pembelian itu kita masih memikirkan pajaknya. Nah, untuk KKP ini sama juga. Jadi saat perekaman transaksi di bendahara, kita harus juga mencatatkan pajaknya. Nah, di sini apakah pajaknya sudah masuk ke dalam tagihan atau pajaknya dipungut oleh bendahara sendiri. Jadi untuk pajaknya di sini bisa dimintakan juga. Jadi untuk selama GU ini itu kalau memang pembeliannya belum dikenakan pajak, itu bisa ditambahkan biaya untuk pajaknya. Nah, apabila sudah dikenakan pajak, berarti ya sudah sesuai apa yang ada di tagihan tersebut, begitu. Mungkin itu aja Pak untuk siklus GUP-nya. Baik, terima kasih Bang Saiful. Untuk materinya mungkin cukup kali Bang Saiful ya. Mungkin sebelum tanya jawab, terakhir kepada Ibu Dewi lagi. Halo Ibu Dewi, masih bersama kami? Ya Pak. Ya, terima kasih Bu Dewi. Terakhir ini Bu Dewi, pertanyaan dari saya. Mungkin Ibu bisa sharing pengalaman terkait proses administrasi dalam pengelolaan KKP di Satker Kantor Imigrasi, Bu. Kalau tadi kan Ibu sharing pengalaman terkait penggunaannya. Nah, mungkin Ibu juga bisa menceritakan kepada teman-teman yang lain pengalaman terkait administrasinya, Bu. Apa saja langkah-langkah yang telah Ibu lakukan sampai saat ini Satker Ibu mendapat predikat pengguna KKP yang terbesar di KPPN Singkawang. Dari aspek administrasi, Bu, mungkin bagaimana menunjuk pemegang kartu kreditnya, apakah syarat-syarat lain, bagaimana pada PNK 96. Silakan Bu Dewi. Terima kasih Pak. Jadi yang pertama waktu 2019 itu untuk pengajuan KKP-nya itu kemarin sama dengan penjelasan Bapak tadi, kami melakukan PKS kerjasama dengan Bank BRI. Jadi kami menggunakan Bank BRI untuk kartu kreditnya. Kemudian yang tadi dijelaskan, jadi setelah ada transaksi, kemudian
ada kwitansi, langsung kwitansi, kemudian DPT, baru ada SPP, Pak. Seperti yang dijelaskan Pak sama Mas Saiful tadi. Kebetulan kami menggunakan Tokopedia untuk pembayaran listrik dan internet. Jadi dulu awal-awal sih saya sempat kaget juga begitu ada notifikasi, kok ada pembayaran gitu kan. Waktu awal-awal ada notifikasi masuk. Ini pembayaran apa ini kan? Nah, ternyata penggunaan KKP kita itu terus notifikasinya masuk ke saya. Kebetulan saya juga pemegang kartunya. Mungkin itu aja, Pak. Baik, terima kasih Bu Dewi. Ya, mungkin itu tadi sharing pengalaman dari Bu Dewi tentang administrasi KKP, dan saya himbau pada seluruh satker untuk memperhatikan administrasi yang diperlukan dalam penerapan KKP ini. Bapak Ibu bisa baca di pasal 11 PMK 196 tahun 2018. Di situ secara lengkap disebutkan apa yang menjadi tugas dan wewenang dari KPA maupun PPK maupun PPSPM-nya dan bendahara. Nah, silakan dipelajari secara lengkap ya Bapak Ibu sekalian. Baik, sesi berikutnya kita masuk pada tanya jawab. Kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung dulu, kami beri kesempatan. Silakan. Ya, izin Pak. Langsung saja bersuara, ya. Silakan, dari mana? Silakan perkenalkan dengan pertanyaannya. Saya Marisa Eka Putra dari Pengadilan Negeri Bengkayang, Pak. Sebenarnya kami ingin sedikit aja sih menanyakan. Kami sangat apresiasi dengan adanya kartu kredit pemerintah ini dari beberapa tahun yang lalu, seperti yang Pak Bustomi katakan tadi. Cuma kendalanya itu, Pak, setelah kita perjanjian kerjasama, lalu ada koordinasi juga dengan bank penyedia, sampai sekarang sudah bertahun-tahun itu kendalanya kartunya tidak kami pegang, Pak. Ya sebenarnya bukan kita tidak mau mensukseskan program ini, cuma memang dari pihak banknya tidak susah untuk diajak bekerja sama, Pak. Mungkin itu saja sih dari kami, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin langsung ditanggapi Bang Saiful. Terima kasih. Jadi mungkin kendalanya kebanyakan memang seperti itu ya Pak, mungkin di lapangannya. Jadi apabila belum diterima nih Pak, kita kirimkan lagi aja surat permohonan penerbitan KKP-nya. Jadi itu kan untuk tahunnya kan mungkin di 2019. Nah ini untuk di 2021 kita lakukan perekaman lagi di SAS. Nah kita cetak lagi kartunya, kita perbarui nomor dan tanggal kartunya, kemudian kita ajukan lagi aja ke banknya. Nah nanti di situ kami dari KPPS juga akan berusaha untuk berkomunikasi dengan perbankan yang ada di Singkawang, nanti juga agar pengurusan kartu kredit pemerintah ini bisa lebih cepat ditanggapi, karena biasanya kalau dari perbankan itu selama sampai sekarang biasanya mereka berdalih kalau wah ini pembuatannya di pusat, wah ini pembuatannya di provinsi. Nah seperti itu mungkin kita juga nanti bisa bekerja sama dengan Kanwil juga untuk penerbitan kartu kredit pemerintah ini. Jadi langkah yang dilakukan Satker sementara buat dulu aja surat permohonan lagi Pak, diperbarui surat permohonan penerbitan kartu kreditnya, itu dikirimkan ke bank lagi, biar nanti dari pihak banknya juga bisa melakukan, mungkin dari mereka bisa melakukan request ulang untuk penerbitan KKP, seperti itu.
Terima kasih Bang Saiful. Berikutnya mungkin masih ada pertanyaan, dipersilakan. Langsung saja. Silakan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan. Baik, karena tidak ada, kita langsung bahas dari chat. Silakan ditayangkan atau Bang Saiful bisa baca langsung. Bisa baca langsung. Silakan langsung jawab aja Bang Saiful. Silakan. Nah, ini yang sudah bertanya dari kolom chat. Ini ada dari Stamer Paloh, Pak. Itu sama juga, ini pertanyaannya, saya bacakan ya. Izin bertanya, dalam hal satker yang masih belum menggunakan KKP karena terkendala dari banknya bagaimana? Karena kami sudah mengajukan namun belum ada respon balik dari bank terkaitnya. Itu mungkin sama dari yang pertanyaan sebelumnya, kita follow up lagi aja suratnya, kita kirimkan lagi ke banknya. Nah, yang kedua adalah untuk belanja barang, bagaimana perhitungan pajaknya? Nah, ini untuk pajak pembelian barang ya, Bapak Ibu. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kalau bisa kita minta ke penyedianya sekaligus dipotong pajaknya, itu bisa juga. Ataupun kita mau melakukan pemungutan dan penyetoran pajak sendiri. Jadi di bendahara melakukan pemungutan dan penyetoran pajak sendiri. Nanti kita buatkan aja di waktu transaksi di silapinya, itu direkam transaksinya sesuai kwitansi, lalu kita rekam juga untuk potongan pajaknya. Jadi yang kita GU-kan itu adalah nilai bersih yang maksudnya sudah sama pajaknya. Kemudian ada lagi dari KPU Singkawang, itu untuk SPJ atau kwitansinya apakah menunggu tagihan dari bank? Nah, sebenarnya untuk pembuatan SPJ-nya kita tidak perlu menunggu tagihan dari bank, karena itu kan kita sudah, selama kita transaksi kita kan sudah menerima invoice, entah itu nanti dari Traveloka ataupun dari platform apa yang digunakan, itu sudah ada invoice-nya, itu bisa kita rekam untuk DPR-nya atau daftar pengeluaran realnya sampai dengan transaksi UPKKP-nya. Nah, nanti di sini setelah sudah direkam, baru kita rekam untuk DPT-nya atau pembuatan DPT-nya nanti setelah ada tagihan. Jadi seperti itu untuk administrasinya di bendahara. Jadi untuk SPJ-nya bisa kita langsung buat, namun untuk GUP-nya nanti atau pembuatan DPT-nya nanti menunggu tagihan dari bank. Kemudian ada lagi pertanyaannya? Sudah ya, baru 3 ya. Ya, mungkin ada pertanyaan lain lagi dari Bapak Ibu. Oh ya, mungkin satu yang terlewat nih Pak. Nah, untuk UPKKP di akhir tahun sampai dengan berakhirnya tahun anggaran tanggal 31 itu apakah UP dinihilkan? Nah, di sini jawabannya adalah tidak dinihilkan. Jadi mungkin bahasanya bukan tidak dinihilkan ya, tapi kita lebih ke mengembalikan limitnya sesuai limit semula. Jadi kalau limitnya 20 juta di akhir tahun, dia berarti limitnya harus 20 juta. Jadi kita tidak dienolkan. Jadi kita cukup mengembalikan limitnya seperti semula. Nah, itu sudah disebut nihil untuk UPKKP. Jadi pastikan untuk di akhir tahun itu sudah tidak ada tagihan yang masih menggantung. Nah, dan dari perbankan sendiri khusus di akhir tahun biasanya mau mengeluarkan tagihan sebelum siklus kartu kredit, kan biasanya ada tanggal tersendiri untuk melakukan penagihan. Nah, itu di akhir tahun kita bisa minta ke banknya untuk diterbitkan tagihannya lebih awal, itu bisa diajukan. Mungkin itu Pak
tambahannya. Terima kasih. Kami tawarkan lagi, apakah masih ada yang bertanya secara langsung? Kami tunggu 10 detik, 10, 9, baik, berarti tidak ada pertanyaan dan Bang Saiful ada tambahan lagi sedikit, silakan. Ya, mohon maaf, tambahan aja. Mungkin nanti jadi untuk perbendaharaan permasalahan ya Pak, tadi yang sudah disebutkan, nanti mungkin saya akan berkoordinasi juga dengan CCMSKI. Kita akan memberikan format untuk progres KKP. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal buka link, kemudian bisa mengisi di situ, ataupun nanti kita bisa sebarkan dalam bentuk Excel. Nanti kita akan berkoordinasi dengan seksi MSKI. Nanti selain juga untuk mengetahui progresnya, kita juga bisa sekaligus untuk laporan yang 3 bulanan itu. Jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu membuat lagi, cukup menyampaikan. Nanti dari formatnya akan kami sebarkan seperti itu. Ini tadi Pak. Baik, terima kasih. Ini sampailah kita pada penghujung acara kita. Namun sebelum ditutup, terlebih dahulu saya sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada 2 narasumber kita. Pertama adalah Ibu Dewi Puspitasari dari Satker Kantor Imigrasi Singkawang. Terima kasih Ibu Dewi sudah berpartisipasi dalam acara pagi hari ini. Juga tentunya terutama juga kepada Bang Saiful Dwi Nugroho, Pejabat Fungsional Pembina Teknis Perbendara Negara KPPN Singkawang. Terima kasih dan semoga kita akan terus berkolaborasi untuk melaksanakan acara Pintar PA 093 pada kesempatan berikutnya. Dan sebelum ditutup dengan post-test, izinkan saya menyampaikan beberapa kesimpulan pada acara pagi hari ini. Yang pertama, pelaksana KKP agar mempelajari PMK nomor 196 tahun 2018 tentang tata cara pembayaran dan penggunaan KKP secara rinci dan mendalam. Hal ini agar pelaksana dapat memahami tata cara implementasi KKP sehingga proses pengajuan KKP dapat diselesaikan dan KKP dapat digunakan sebagai alat pembayaran belanja. Yang kedua, kami harapkan Satuan Kerja terus melakukan evaluasi atas pelaksanaan implementasi KKP agar mendapatkan informasi tentang kesesuaian implementasi KKP dengan peraturan yang ada, dan juga segera mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu dalam upaya implementasi tersebut, sehingga segera dapat dilakukan upaya perbaikan ataupun solusi atas permasalahan tersebut. Dan terakhir tentunya penerapan KKP harus dilengkapi dengan administrasi yang lengkap benar di Satker. Perhatikan regulasi yang ada, apa yang harus diterbitkan, misalnya sebagai contoh SK KPA tentang pemegang KKP-nya siapa administratornya, dan itu semua harus ditetapkan dalam SK KPA. Juga harus ada berita acara pada saat penyerahan KKP kepada pemegang KKP, harus dibuatkan juga perjanjian penggunaan KKP antara KPA dengan pemegang KKP. Dan banyak lagi yang lain, silakan Bapak Ibu pelajari di PMK-nya. Kami tidak ingin penggunaan KKP sudah berjalan, bisa saya sudah berjalan, tapi administrasinya masih belum lengkap. Tolong dilengkapi. Dan satu hal yang sangat penting juga Bapak Ibu sebagai penutup, di dalam PMK 196 juga disebutkan Satker tuh harus membuat SOP Bang Bapak Ibu.
Nah, ini mungkin juga yang masih belum berjalan ya. Kami yakin kami bisa memaklumi ya, jangankan untuk membuat perangkat-perangkat administrasinya, penggunanya saja belum gitu. Nah, tentu ini kerja keras kita semua, Satker maupun tentunya juga arahan-arahan dari Bang Saiful nanti nih sebagai pejabat pembina teknis perbendaraan, juga rekan-rekan kami di KPPN khususnya MSKI akan banyak perlu untuk terus berkoordinasi dengan Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir, Satker harus meningkatkan koordinasi internal antar pelaksana KKP dengan mengadakan evaluasi secara rutin terkait implementasi KKP tersebut. Dan semoga melalui acara pada pagi hari ini, kita berharap implementasi KKP di semester 2 2021 akan semakin meningkat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga melalui Pintar PA 093 ini, Satker untuk Kabupaten Singkawang semakin pintar, pelaksanaan anggaran semakin lancar. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, dan terakhir Bapak Ibu dipersilakan untuk mengisi postes. Silakan mengisi postes pada link yang telah disampaikan melalui grup WA maupun melalui kolom chat. Silakan dikerjakan, kami tunggu 10 menit, dan dengan demikian acara kita pada pagi hari ini dinyatakan selesai. Dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Prosesnya tetap diisi ya Bapak Ibu, tetap ditunggu oleh KPPN. Terima kasih. Juga form evaluasi pelaksanaan agar diisi juga. Selain mengisi postes, juga mengisi form evaluasi. Terima kasih. Oke. Acara direkod kan? Sudah. Coba tersimpan apa enggak, Pak? Direkod. Dua. Nah, itu. KKP. Tadi tuh balik Yuk, punya lagi. ayo. Ya nggak bisa. Enggak. Itu tuh Geser dulu. Coba lihat bisa. Mouse-nya coba Mas. Nah, Ah. ya, pelan ke Siapa? kanan. Anak. Atau kiri ya? Kiri. Oh, ini boleh dibalik sih. Bisa nggak? Ke arah terima kasih, ke arah mana? Atau dibikin duplikat aja. Iya. Sensor suaranya masuk ke kanan. Oke. Terus